down the joint? I don't think so. In Paris, sorry. Hi. Okay, so I've never done this once in my whole life. He murdered his whole family. Yeah. Look out! Halo bolo-bolo, selamat datang di channel baru ini. Perkenalkan channel saya yang bernama Sebuah Cerita Film, dan saya selaku Abraham, pemilik dari channel ini, yang bakal selalu menceritakan berbagai macam film. Pada video perdana kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita film yang berjudul Home Alone 1 yang dirilis pada tahun 1990, yaitu menceritakan tentang seorang anak kecil yang tinggal di rumah besarnya sendirian karena keluarganya melakukan perjalanan ke Paris saat libur Natal. Dan pada saat dia di rumah sendiri, ternyata ada para perampok yang berniat membobol rumahnya. Tetapi karena sang anak ini cerdik, akhirnya dia mencari 1000 akal agar dapat bertahan, sehingga para perampok itu pun kewalahan dibuatnya. Bagaimanakah kekocakan dan kelucuan dari kisah film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keseruan film ini. Alkisah kita diperlihatkan rumah bak istana milik keluarga McAllister. Rumah dengan hiasan lampu kelap-kelip di keliling taman rumah miliknya. Ternyata orang-orang dalam rumah tengah sibuk untuk mempersiapkan barang-barang karena diketahui mereka akan pergi liburan ke Paris, Prancis. Sampai-sampai seorang polisi pun yang ingin menanyakan sesuatu tak digubrisnya. Anak ini adalah Kevin. Dia adalah lakon dalam film kali ini. Dia juga merupakan anak bontot dari keluarga McAllister. Dia melapor kepada sang ibu karena dia tak diberikan izin oleh sang paman untuk melihat TV karena diduga dia akan melihat film dewasa atau blue film. Wadah, anak umur segini udah tahu film-film yang bagus ya guys. Let me watch the movie. Uncle Frank says no. Rated R. He's just being a jerk. Must be really bad. Tetapi karena ibu lebih percaya kepada sang paman, akhirnya Kevin tak dapat pembelaan dari sang ibu. Kevin, out of the room. Lalu Kevin mendatangi saudara-saudaranya untuk meminta bantuan agar membereskan koper miliknya karena Kevin belum pernah menggunakan koper. Tetapi bukannya ditolong, Kevin malah dianggap merepotkan keluarga saja dan dianggap bodoh. Karena hal itu, Kevin menjadi muak dan dia berteriak jika saat dewasa nanti dan setelah menikah dia akan hidup sendirian. Congratulations, you're an idiot. Suitcase. What am I supposed to do? Shake his hand and say, Face, toilet paper, and water. "This house is so full of people. When I grow up and get married, I'm living alone." Don't you know how to knock phlegm wad? Lalu dia pergi ke kamar kakaknya, Bas. Mereka melihat keluar jendela dan di sana ada seorang kakek tua yang akan membersihkan salju. Di sini Bas menakuti mereka dengan menceritakan bahwa kakek itu telah membunuh keluarganya dan menyembunyikan mayatnya dengan tumpukan salju yang dia kumpulkan. Who's he? They never found the bodies. People on a block. Well, if he's a shovel slayer, how come the cops don't arrest him? Setelah diceritakan hal itu, Kevin pun meminta tidur di kamar Bas karena dia ogah tidur dengan Fuller yang suka mengompol. Something to drink. Here, wet the bed. I don't want to sleep on the hide bed. We're full. Sesaat kemudian pengantar pizza pun datang. Tetapi di sini Kevin kecewa karena tidak ada pizza kesukaannya, yaitu Order me a plain cheese. di sini baru diketahui ternyata polisi itu datang untuk memeriksa keadaan tiap-tiap rumah untuk mencegah perampokan di saat libur Natal tiba. Di sini, Bas lagi-lagi mengejek Kevin sehingga dia menyeruduk Bas seperti jurus Roman Reigns. Dan tak sengaja, ayahnya membuang salah satu paspor mereka. Pada akhirnya, semua keluarga menyalahkan Kevin. Look what you did, you little jerk! Right now. Why? Kevin pun dihukum dan disuruh tidur di ruangan loteng rumah. Di sini Kevin mengomel-ngomel dan mengatakan bahwa dia tak ingin memiliki sebuah keluarga, bahkan dia tak ingin melihat ibunya kembali. I didn't want to see you again for the rest, and I didn't want to see anybody else either. I don't want any family. Family sucks. Pagi pun datang. Saat petugas travel menjemput mereka,
Ternyata mereka semua terlambat bangun akibat listrik rumah padam, sehingga alarm pun tidak menyala. Ini semua akibat angin semalam yang membuat generator listrik konslet, dan listrik di sekitaran rumah pun ikut padam. Semua orang pun terburu-buru menyiapkan barang-barang mereka. Saat mereka akan berangkat, muncullah anak tetangga yang bernama Murphy. Murphy yang datang dengan memamerkan bahwa dia akan berlibur ke Florida. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu berbaris di depan mobil dan dihitung agar anggota keluarganya tidak ada yang tertinggal. Namun sayangnya, di sini Murphy yang dikira adalah salah satu anggota mereka pun tanpa sengaja ikut terhitung. 9, 10, 11 including. Setelah dirasa komplit, akhirnya mereka pun berangkat. Saat tiba di bandara, mereka akhirnya berlari-larian karena takut terlambat memasuki pesawat. Hope we didn't forget anything. With all the kids back in coach. Kembali ke rumah, Kevin saat terbangun nampak bingung dengan kondisi rumah yang kosong. Tak ada siapapun. Sepertinya doa semalam terkabul yang meminta dia tak ingin lagi bertemu dengan keluarganya. Dia pergi ke dapur, ke kamar ayah ibunya, ke kamar Bas. Bahkan dia pergi ke basement untuk mencari orang-orang di rumah. Di satu sisi, ibunya kembali mengecek apakah anggota keluarganya sudah benar-benar lengkap dalam pesawat. Cars are still here. They didn't go to the airport. I made my family disappear. Kembali kepada Kevin. Setelah dia memastikan bahwa seisi rumah tak ada seorang pun, di sini Kevin berpikir dan mengira bahwa keluarganya telah menghilang, bukan pergi liburan ke Paris, Perancis yang seperti direncanakan. I made my family disappear. Di sini Kevin tidak bertampak sedih, melainkan Kevin malah bertambah senang karena dia di rumah sendirian tanpa adanya keluarga. Crackers. I'll save these for later. Tanpa adanya keluarga membuat Kevin bebas dan dapat melakukan apa saja tanpa ada yang melarang dan memarahinya. Seakan-akan rumah itu hanyalah milik dia sendiri. Rubbish. You better come out and stop me. I'm gonna give you to the count of 10. Kembali ke dalam pesawat, ibu Kevin tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Kate seperti merasakan sesuatu yang terlupakan dan tiba-tiba Terrible feeling. Honey? That we didn't do something. Kate baru tersadar jika anak bontotnya Kevin tertinggal di rumah saat dia menghukumnya tidur di loteng rumah. Sedangkan Kevin masih tampak bahagia dengan melakukan banyak hal yang dia sukai yang sebelumnya dilarang oleh keluarganya. Di sini Kate meminta tolong kepada pihak maskapai untuk menelpon rumahnya. Akan tetapi, telepon rumahnya masih rusak akibat angin kencang semalam. Captain's doing all he can. Your phones are still out of order. Saat malam pun tiba, ternyata ada dua orang penjahat, yaitu Harry dan Marv, yang sedang mengawasi rumah-rumah kosong itu. Ternyata, Pak polisi yang kita lihat di scene awal adalah salah satu dari penjahat ini. Di sini dengan hafalnya Harry mengetahui jam-jam berapa saja lampu otomatis di setiap rumah menyala. Now, 671. That's the one, Marvin. That's the Silvertone. Mereka mengincar rumah McAllister yang disinyalir memiliki beberapa barang mewah yang ditinggalkannya. It's got lots of top flight goods. Saat mereka akan melancarkan aksinya, mereka tak menyadari bahwa masih ada orang di dalam rumah itu. Kevin pun melihat gerak-gerik orang mencurigakan dari bayangan jendela rumahnya. Saat mereka mencoba akan masuk melalui pintu belakang basement, dengan cepatnya
Kevin menyalakan lampu. Kedua perampok ini pun terkaget karena tiba-tiba lampu menyala dengan sendirinya dan akhirnya mereka pun bergegas cabut. Saat tiba di Paris, mereka membagi tugas. Kate menelpon polisi sedangkan sang suami menelpon tetangga. Peter, I'm gonna call the police. Why don't you book us a flight home? Saat Kate telah tersambung dengan polisi, dia bukannya mendapat respon positif, akan tetapi Has the child ingested any poison and or any other object? Oh no, I don't. I hope not. Has he been involved in a household accident? No. Have been involved in a violent altercation with drunk? No, he's just home alone. And I like somebody. ternyata polisi di sana itu tidak seperti yang kita bayangkan ya guys ya. Jika ada laporan seperti gimana gitu, kayak kurang mengayomi dan melindungi masyarakatnya lah. Masih lebih bagusan polisi di negara kita yang mau melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Saat polisi memeriksa rumahnya, Kevin malah ketakutan dan bersembunyi di balik selimut merah milik orang tuanya karena sebelumnya dia telah bertemu dengan kakek-kakek yang dia sangka adalah seorang psikopat seperti yang diceritakan oleh Bas. Polisi yang memeriksa itu memberikan laporan bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam rumah dan menganggap laporan itu hanya berasal dari orang yang iseng. I mean, if you brought somebody up here and you was booking for all this on Friday morning, call the police again, and they can get back to us. Sang ayah Peter juga masih berjuang untuk mendapatkan tiket pulang ke Chicago. Chicago? There's nothing to Chicago, New. Tetapi karena pada hari itu adalah hari libur Natal, jadi semua tiket pada hari itu terjual auto sold out dan hanya ada di 2 hari kemudian. Pada akhirnya, Kate pun mengikuti saran mbak-mbak penjual tiket itu untuk menunggu di bandara. Siapa tahu ada seseorang yang membatalkan tiket pesawatnya yang akan menuju Chicago. Sedangkan yang lainnya memilih untuk beristirahat di hotel sambil menunggu tiket kosong kembali. Kembali ke rumah, terlihat Kevin baru selesai mandi dan merapikan rambut, memakai pewangi, karena dia merasa bahwa dia tak pernah melakukannya selama ini. Karena dia merasa tidak mempunyai uang, akhirnya dia pergi ke kamar Bas untuk mengambil sebagian tabungan milik Bas. Bagaimana bolo? Seandainya kalian mempunyai adik yang seperti ini, bakalan kalian apain kira-kira ya? Kita susah payah, sudah lama menabung, sudah capek-capek menabung, tiba-tiba tabungan berkurang karena ulah sang adik yang mengambilnya. Kembali lagi ke dalam cerita. Saat Kevin akan pergi ke swalayan, dia melihat mobil van butut di rumah tetangganya. Tetapi dia tak menghiraukan hal itu dan lekas pergi. Ternyata mobil itu milik para perampok si Harry dan Marv yang sedang menjarah di rumah tetangga Kevin yang sedang kosong. Saat mereka sedang enjoy menjarah rumah itu, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata yang menelpon adalah ayah Kevin yang mengatakan bahwa mereka sedang holiday di Paris. Mendengar hal itu, sontak mereka berdua kaget dan akan melakukan aksinya kembali nanti malam di rumah Kevin. Chuck, this is Peter McAllister again, and we're still in Paris. That house we were at last night, was that the McAllisters? I knew they were. Silver tuna tonight. Di sisi lain, saat Kevin akan membayar sikat gigi yang dia beli, dia ketakutan saat bertemu dengan kakek-kakek yang tangannya diperban. Sontak dia pun kabur dan pihak swalayan pun mengejarnya karena dia dikira mencuri sikat gigi itu. Hey, Jimmy, stop that shoplifter! Come back here! Saat Kevin berjalan pulang, hampir saja dia ditabrak oleh mobil perampok yang baru saja akan meninggalkan rumah yang telah mereka jarah. Ya opo, wong-wong iki wis ngerampok omahe uang, terus arep nabrak arek cilik. Bukannya minta maaf, malah marahin si Kevin. Dikira kan duwe moto. Sandy don't visit the... Ternyata itu membuat Kevin takut
dan lekas pergi. Tapi karena Marv merasa curiga, akhirnya dia memutuskan untuk membuntuti Kevin kemana pulang. Tapi Kevin menyadari hal itu. Dia bukannya pulang, malah dia pergi ke gereja dan mengumpat menyamar di antara patung depan gereja. Saat malam tiba, para bandit itu pun mulai beraksi untuk merampok rumah McAllister. Tapi saat mereka tiba, dengan cerdiknya Kevin menipu mereka dengan memasang patung-patung dan poster milik Buzz agar rumahnya terlihat tampak ramai. Snakes. I don't know no snakes. Pada akhirnya rencana Kevin itu pun berhasil dan mereka pun pergi dari tempat itu. Di Paris, Prancis, kita akan melihat keluarga McAllister yang sedang terjebak di apartemen tanpa bisa melakukan liburan kemana-mana karena ibunya di bandara dan Kevin berada di rumah. Terlihat sang ayah dan kakak perempuannya yang mengkhawatirkan keadaan Kevin yang ada di rumah sendirian. Beda dengan kakaknya Buzz, karena menurutnya Kevin pantas mendapatkan hal itu. Kembali kepada Kevin. Dia yang sedang memesan sebongkah pizza kesukaannya. Dan setelah pengantar pizza itu datang, Kevin meminta sang delivery man untuk mengantarkannya lewat pintu belakang rumah. Bukan hanya perampok saja yang dikerjai olehnya, bahkan kurir pizza ini pun dibuat ketakutan setelah menerima bayarannya. Leave it on the doorstep and get the hell out of here. Well, you have to pay for your pizza, sir. I'm gonna give you to the count of 10. Keep the change, you filthy animal. 1, 2, 10. Di bandara, sang ibu mencoba membujuk sepasang penumpang kakek nenek untuk membeli tiket mereka. Awalnya sang kakek menolak, tetapi karena Kate ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Kevin, akhirnya dia menawarkan semua harta yang dibawanya, seperti cincin, anting-anting, jam tangan Rolex, uang $500, baju, pakaian, celana dalam, kutang, sempak, dan kondom, bahkan lain-lainnya. I'm desperate. I'm begging you. Plus a ring, a watch, a puck. Is that a real Rolex? So we have the $500. I also have a ring. Oh, that is beautiful. The 2 first-class seats. That's an upgrade from your coach. This gal has offered us 2 first-class tickets. If we go... Pada akhirnya Kate berhasil mendapatkan tiketnya, walaupun dia harus melakukan transit ke Texas. May I help you get a hotel room in the... Setibanya di bandara Texas, dengan alasan yang sama, petugas tiket mengatakan bahwa ternyata tidak ada satu tiket pun yang tersisa pada hari ini dan Kate harus menunggu penerbangan di esok hari. What about another airline? Very sorry, but it is Christmas Eve. Tomorrow afternoon we can get you a flight to Chicago. I can't wait that. Lalu datanglah seorang pria gemoy berbaju kuning mendengarkan keluh kesah Kate, dan ternyata dia bersama grup bandnya mengalami hal yang sama dengan Kate, tetapi mereka telah menyewa sebuah mobil van. Sehingga pada akhirnya dia menawarkan tumpangan untuk mengantarkan ibu Kevin, karena dengan kebetulan yang terjadi ternyata mereka pergi ke arah yang sama. I'm sorry, did you say you could help me? It's a nice big van, and we're gonna drive to Milwaukee. Now, I heard you had some problems. You're getting to Chicago? You'd give me a ride? Sure we will. Why not? If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. It's on the way to Milwaukee. Kembali kepada Kevin. Dia yang sedang melihat foto keluarganya mulai merasa kesepian dan rindu akan hadirnya keluarga di tengah-tengahnya. Dan dia berjanji bahwa dia tak akan berbuat masalah ketika mereka pulang. If you come back, I'll never be a pain in the butt again. Esok harinya, Kevin pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhannya. Dari kejauhan, nampak mbak-mbak kasir melihatnya dan merasa curiga kepada Kevin karena anak seumurannya berbelanja banyak dan sendirian tanpa ditemani orang tuanya. Are those microwave dinners any good? I don't know. I'll give them a whirl. For the kids. Are you here all by yourself? Ma'am, I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Where do you live? I can tell you that.
Sesampainya di rumah, Kevin lalu mencuci baju-bajunya. Dan tanpa dia sadari bahwa bandit-bandit basah itu pada siang hari datang di kawasan dekat rumahnya untuk mengawasi rumahnya. Pada akhirnya, Marv mencoba memeriksa kembali rumah McAllister. I don't get it. I mean, right now it looks like there's nobody home. Lalu saat Kevin sedang di dapur, dia melihat bayang-bayang orang mencurigakan. Akhirnya, lagi dan lagi, Kevin memutar film untuk menakutinya. Upstairs, taking a bath. Gonna give you snakes. Get the hell out of here. Get your ugly, yellow 10. Dengan blow-on-nya, Marv melaporkan kejadian tadi kepada Harry bahwa di rumah McAllister telah terjadi penembakan. Akan tetapi, Harry tidak mempercayai cerita Marv dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menunggu dan memantau rumah McAllister. Let's get out of here. One of them blew the other one away. Who? I don't know who's in there, but somebody just got blown away. Huh? Let's wait and see who it is. We work this neighborhood too. Beberapa jam setelah menunggunya, akhirnya mereka melihat Kevin keluar rumah sendirian dan melakukan pekerjaan memotong pohon sendirian. Dari sini, mereka curiga, kenapa anak sekecil Kevin melakukan pekerjaan yang biasa oleh dilakukan orang dewasa? I think we're getting scammed by a kindergartner. Dad, can you come here and help me? So, pada akhirnya Harry memutuskan akan kembali di malam hari untuk kembali membobol rumah McAllister. Akan tetapi Marv kali ini tidak sependapat dengan usulan Harry karena masih ada Kevin di rumah. Tetapi Harry menganggap bahwa Kevin bukanlah ancaman dan hanyalah seorang anak kecil yang tak perlu ditakuti. Dia tak tahu saja ya, secerdik apa Kevin ini. Dari atas rumah, Kevin mendengar percakapan mereka, yang dimana mereka akan kembali ke rumah Kevin pada pukul 9 malam. Malam ini bertepatan dengan malam Natal. Kevin pergi menemui Santa dan mengungkapkan kepada Santa agar Kevin berharap semua omongannya tak menjadi kenyataan dan dia ingin keluarganya kembali. No toys, nothing but Peter here. I just want my family back. And if he has time, my Uncle Frank. Okay. And my aunt and my cousins. Lalu Kevin pergi dan mampir ke gereja. Di dalam gereja, dia sempat bertemu dengan kakek yang dia ditakuti. Ternyata kakek ini bernama Marley. Tiba-tiba kakek itu menghampiri Kevin untuk mengucapkan selamat Natal dan duduk di sebelahnya. Ternyata nih, kakek Marley ini adalah orang yang baik, bolo. Dia di sana sedang menunggu cucunya yang sedang berlatih bernyanyi paduan suara. Pada akhirnya, keduanya saling sharing bareng. Dan ternyata mereka berdua memiliki masalah yang sama, yaitu sering bertengkar dengan keluarganya sendiri. Kevin yang sering bertengkar dengan kakaknya Buzz, sedangkan si kakek Marley sering bertengkar dengan anaknya di masa lalu. I had an argument with my son. Especially with an older brother. How you feel about your family is a complicated thing. It's nice talking to you. Nice talking to you. Setelah percakapan usai, Kevin akhirnya kembali ke rumahnya dan ingat bahwa bandit-bandit itu akan tiba di rumahnya pada pukul 9 malam. Di tengah perjalanan, Kevin melihat sebuah keluarga yang berkumpul dan merayakan malam Natal bersama. Di sini Kevin tampak bersedih dan menyesali semua perkataannya. Setelah dia tiba di rumah, dia langsung melakukan rencana, yaitu memasang beberapa jebakan untuk para bandit-bandit itu. Setelah memasang perangkap, ternyata Kevin lesu dan akan makan. Saat dia akan menyantap makanan maklornya, tiba-tiba jam berbunyi dan menunjukkan pukul 9 malam.
Saat para kedua bandit itu datang, dia langsung bergegas menuju dapur serta membawa senapan anginnya. Dan tiba-tiba Not gonna hurt you. No, no. We know that you're in there. It's Santa Claus. And his elf. What happened? Get that little... Hello. I'm going on the front. You go down the basement. Lalu Harry memutuskan untuk mengepung Kevin dari dua sisi, Harry dari depan dan terpeleset. Tangga itu ternyata sebelumnya sudah dibasahi air oleh Kevin dan menjadi licin. Sementara itu, Marv juga bernasib sama pada saat mencoba masuk lewat ruangan basement. Setelah berjuang keras, Marv pun berhasil masuk ke dalam basement. Karena gelap, dia menarik sebuah utas tali yang disangkanya adalah tali itu untuk menyalakan lampu. Dan sebuah setrika jatuh dan menimpa wajahnya. Begitupun dengan Harry, setelah berulang-ulang terpeleset, pada akhirnya dia berhasil di depan pintu. Dan saat dia akan membuka pintu, ternyata Kevin memasang besi pemanas pada gagang pintu dan seketika tangan Harry terbakar. Sementara itu, Marv sedang menaiki sebuah tangga. Dia tampak kesusahan karena tangga telah diberi lem yang amat kuat dan tanpa sengaja dia menginjak paku yang menancap di sana. Serasa lewat pintu depan tidaklah aman, Harry memutuskan untuk lewat pintu samping. Begitu pula dengan Marv. Dia menyerah lewat basement, lantas dia pun pergi melalui jendela samping yang telah dipasangi lampu Natal berserakan. Akhirnya kedua bandit itu pun dapat masuk ke dalam rumah dan saling mengejek satu dengan yang lainnya. Why the hell you dressed like a chicken? Why the hell did you take your shoes off? Are you morons? Come and get me. Kevin berteriak agar para bandit itu menghampirinya, tetapi suatu hal pun terjadi kembali. I'll kill him. Earl, my house is being robbed. Kevin lantas menelepon polisi melaporkan bahwa ada dua bandit yang sedang mencuri di rumahnya. Tetapi di sini Kevin memberikan alamat rumah tetangganya, yaitu Murphy. My name's Murphy. Never know what's up there. Setelah menelepon, Kevin lantas berlari untuk menuju ke loteng rumahnya. Akan tetapi, tanpa dia sadari bahwa para bandit-bandit itu telah berhasil naik ke atas. Lalu, Marv meloncat dan berhasil menangkap kaki Kevin. Namun, untungnya adalah laba-laba tarantula milik Buzz yang sedang holiday keluar dari sarangnya. Lantas, Kevin mengambilnya dan menaruhnya ke wajah Marv. layaknya Spider-Man, laba-laba itu melompat ke tubuh Harry dan sesuatu pun kembali terjadi. What are you doing, Marv? Saat berada di loteng, Kevin bergegas kabur menuju ke rumah pohon dengan menggunakan tali yang sudah ia siapkan sebelumnya. Karena belum menyerah, para bandit-bandit ini mengejar Kevin dengan bergelantungan tali. Akan tetapi, saat di tengah perjalanan, Kevin memotong tali itu yang mengakibatkan mereka terbentur tembok. Hey guys. Kevin lantas turun dan kabur ke rumah tetangganya yang telah dibanjiri air oleh para bandit itu. Karena Harry tak mau terkena jebakan lagi, akhirnya Harry mempunyai rencana jitu untuk menangkap Kevin. Dan akhirnya bocah Home Alone ini pun berhasil mereka ringkus. Hiya, pal. We outsmarted you this time.
Saat berada di ujung tanduk, tiba-tiba dari belakang kakek Marley muncul dan menghajar dua bandit itu menggunakan jurus sekop-sekopnya. Setibanya polisi di rumah Murphy dan langsung menangkap mereka berdua. Di sini pada akhirnya polisi menyadari bahwa setiap rumah yang menjadi aksinya dan ditandai dengan banjir seisi rumah adalah ulah mereka. Hey, you know, we've been looking for you two guys for a long time. Now we know each and every house that you... Nice move. Always leaving the water running. Now remember, Wet Bandit. W-E. From now on, I'm a bad parent. Sementara itu di dalam perjalanan, Kate mulai tenang karena anggota musisi itu selalu menghiburnya dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan. Dan di sini baru terungkap bahwa mereka selama ini tak pernah bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. 49 weeks out of the year, we hardly see our families. Ziggy over there, he's never even met his kids' names half the time. Well, the wife and I, we left Esok paginya, setelah Kevin bangun dari tidurnya, dia melihat ada beberapa hadiah di dalam kamar. Lantas, dia cepat turun dan mengira bahwa keluarganya telah pulang. Setelah dia memanggil-manggil ibunya, akhirnya dia tersadar bahwa keluarganya belumlah pulang. Lalu Kevin kembali ke kamar dan merenungkan nasibnya sambil melihat foto keluarganya. Tanpa dia sadari bahwa ibunya telah pulang. Saat ibunya memanggil namanya, dia tampak tersenyum kembali karena dirasa sang ibu benar-benar telah pulang. Kevin, I'm so sorry. Merry Christmas, sweetheart. Namun tak berselang lama, kemudian ternyata seluruh anggota keluarga telah sampai di rumah dengan menggunakan penerbangan esok hari yang telah Kate tunggu sebelumnya. Oh, we took the morning flight, remember? The one... Hey, Kev, it's pretty cool that you didn't burn the place down. Di sini perlu diketahui ya boleh ya, mungkin terlihat percuma bagi Kate yang bela-belain membeli tiket pesawat mahal-mahal dan menyerahkan harta bendanya, lalu dia transit dengan menggunakan van. Tapi ujung-ujungnya mereka tiba secara bersamaan. Di sini kita dapat pelajaran yang baik bahwa seorang ibu takkan bisa tenang dan khawatir jika anaknya dalam keadaan bahaya seperti tertinggal di rumah dan akan melakukan apapun caranya agar cepat sampai di rumah untuk menemui sang anak. Di sini Kevin bercerita bahwa selama ditinggal di rumah sendirian, dia hanya berkeliling komplek dan tidak menceritakan bahwa rumahnya sempat dimasuki oleh dua bandit karena ia tak mau membuat kedua orang tuanya merasa cemas dan merasa bersalah. I went shopping yesterday. Just hung around. I got some milk, eggs, and fabric softener. Shopping? Tak disengaja, ayah Kevin menemukan gigi emas milik Harry yang terjatuh di sana akibat Kevin mengerjai bandit-bandit itu secara habis-habisan. Honey, what's this? Kevin kemudian melihat keluar jendela dan melihat kakek Marley yang telah berjumpa dan berkumpul dengan anak cucunya. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Gimana bro? Menurut kalian tentang film ini? Jujur saja ya, saya tak bosan melihat kekocakan dan keseruan dari film yang jadul satu ini. Dan masih ada beberapa episode part selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ya bro. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa untuk menonton full movie-nya. Dan jika kalian menyukai dengan channel ini, tolong bantu dengan cara subscribe, like, komen agar saya semakin semangat mengobyek-ngobyek film lainnya dan menghibur para bolo-bolo yang menontonnya. Kalau ada kritik dan saran ataupun film yang ingin diulas, film yang ingin diceritakan, kalian bisa cantumkan melalui komen-komen. Oke, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di alur-alur film selanjutnya.